Ya, ini semua pelaksanaan dan penyelenggaraan uji kompetensi sudah harus menggunakan aplikasi e-Ukom. Jadi aplikasi bagi instansi pemerintah, baik kementerian lembaga terkait dengan sebagai pengguna jabatan fungsional bidang kesehatan yang akan menyelenggarakan uji kompetensi atau juga ikut dalam uji kompetensi di kami sudah harus melalui aplikasi e-Ukom untuk jabatan fungsional karena beberapa manfaat ini ada antara lain untuk mempercepat pengelolaan proses penyelenggaraan uji kompetensi sampai dengan memperoleh sertifikat uji kompetensi, kemudian juga peserta dapat mengikuti uji kompetensi di luar instansinya, dan satu lagi adalah mengetahui lokasi penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan jabatan fungsional kesehatan yang di luar instansi. Jadi mungkin Bapak Ibu di kementerian lembaga sudah mendapat akreditasi sebagai penyelenggara uji kompetensi, mungkin ada kementerian lain yang akan ikut di instansi Bapak Ibu uji kompetensi tersebut sesuai jenjangnya. Nah, ini bisa kami pantau juga dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Namun pada saat ini walaupun pelaksanaan pendaftaran kemudian sampai penerbitan serkomnya sudah melalui e-Ukom, pelaksanaan uji kompetensinya masih menggunakan portofolio. Nanti setelah ada surat edaran baru terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi secara CAT, e-Ukom ini sudah jalan semuanya untuk proses uji kompetensi yang berbasis CAT. Ya, lanjut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini sekilas informasi terkait dengan apa saja yang ada di dalam aplikasi e-Ukom terkait dengan akun yang ada. Di sini nanti ada akun penyelenggara yang merupakan akun instansi pemerintah selaku penyelenggara uji kompetensi, tentunya sudah mendapat SK dan tersertifikasi akreditasinya oleh unit pembina. Kemudian juga ada akun penguji di mana di dalamnya itu penguji akan didaftarkan oleh penyelenggara untuk mengisi hasil uji kompetensi peserta yang nanti diterbitkan oleh tim penyelenggara. Tentunya satu lagi adalah akun peserta yang merupakan akun pendaftaran calon peserta uji kompetensi, termasuk juga nanti sebagai akun verifikasi dan validasi oleh penyelenggara layak atau tidaknya peserta tersebut ikut uji kompetensi. Ini jenis-jenis akun yang ada di dalam aplikasi e-Ukom. Untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan dan menggunakan aplikasi e-Ukom tentunya sudah tidak asing lagi, tapi ini gambaran untuk Bapak Ibu yang belum menyelenggarakan uji kompetensi atau belum ikut uji kompetensi dengan menerapkan aplikasi e-Ukom. Jadi memang nanti harus ada penguji yang akan didaftarkan, jadi daftar-daftar nama pengujinya sudah harus dimasukkan, termasuk nanti peserta sudah mendaftar melalui aplikasi e-Ukom itu sendiri. Dan juga mengupload data kepegawaian, di samping nanti ada upload lainnya kaitan untuk kebutuhan portofolio dalam uji kompetensi yang berbasis portofolio untuk saat ini. Lanjut. Dan ini akun peserta Bapak Ibu merupakan akun yang akan mengikuti uji kompetensi untuk jabatan fungsional kesehatan yang nantinya dilakukan verifikasi oleh penyelenggara sehingga nanti peserta sudah layak atau dinyatakan siap mengikuti uji kompetensi. Walaupun untuk saat ini yang kami gunakan belum sampai, walaupun sudah sampai batas pendaftaran, tapi tidak sampai cetak kartu. Masih menggunakan portofolio, jadi sampai selesai pendaftaran, kadang ini dalam pelaksanaan yang sudah ada, kok kami belum mendapat kartu ujian. Karena memang nanti kami verifikasinya dari data kepegawaian yang di-upload, nanti akan ada informasi berikutnya. Tapi nanti dengan proses CAT akan sampai terbit kartu ujian. Lanjut. Dan ini tampilan login pada saat teman-teman peserta mendapatkan isi peserta.
Jadi nanti kalau memang sudah menggunakan CAP, sudah akan muncul kartu ujian. Untuk saat ini sampai batas sudah selesai pendaftaran. Dan semua ini yang kadang sampai itu adalah hal-hal sepele seperti NIP-nya terlewati atau tidak sesuai dengan yang ada di KTP, termasuk lupa akan username-nya. Nah, ini akan berakibat juga belum terdeteksi atau belum terdaftar di penyelenggara uji kompetensi. Lanjut. Dan ini tampilan di dashboard peserta, jadi sampai kirim data. Jadi kalau sudah muncul hal seperti ini, peserta saat ini yang masih berbasis portofolio. Izin Ibu, suaranya nggak jelas. Ada double. Nanti bisa kelihatan. Tapi kadang-kadang daftar dulu, kalau izinnya akhirnya data pun kami tidak bisa memperoleh data lengkap sehingga kadang tidak terverifikasi di penyelenggara. Suaranya double. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini juga tampilan masih dashboard dari EUCOM. Ada data peserta UKOM, menu peserta untuk melakukan registrasi, kemudian nomor peserta UKOM sampai cetak kartu. Nah, ini yang belum bisa sampai cetak kartu, tapi harus diisi adalah daftar peserta waktu saat mendaftar dan mengikuti ujian. Nanti akan muncul seperti ini. Dan ini mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi yang saat ini masih berlaku, di mana pejabat fungsional kesehatan tentunya akan melakukan pendaftaran melalui EUCOM dan data kepegawaiannya juga termasuk berkas-berkas kepegawaiannya itu termasuk di dalamnya terkait dengan administrasi kepegawaian harus sudah diupload, termasuk salah satunya adalah rekomendasi mengikuti uji kompetensi. Dari data tersebut tentunya akan diverifikasi oleh tim penyelenggara uji kompetensi, baik itu secara administrasi, termasuk penjadwalan uji dan berkas kepegawaian lainnya, untuk kemudian akan diterbitkan bahwa informasi yang bersangkutan diperkenankan ikut uji kompetensi, dan dari sana peserta juga mengupload berkas dokumen portofolio yang akan diujikan, yang nantinya oleh penyelenggara akan disampaikan kepada tim penguji melalui aplikasi EUCOM. Karena itulah tim penguji juga diberikan akun supaya tim penguji bisa melihat lebih awal dokumen-dokumen portofolio yang disampaikan sebagai bahan pelaksanaan uji kompetensi untuk penilaian para tim penguji. Tim penguji akan mengambil dari EUCOM tersebut. Baru karena masih berbasis portofolio, setelah diberikan jadwal oleh tim penyelenggara, maka akan dilakukan uji kompetensi yang masih berbasis portofolio secara manual dengan metode uji wawancara dan portofolio. Untuk uji yang lainnya itu sesuai dengan kepentingan dan keperluan instansi masing-masing, tapi yang wajib saat ini adalah portofolio. Selanjutnya nanti tim penguji akan memasukkan hasil nilainya kembali ke EUCOM. Untuk selanjutnya kami penyelenggara sudah bisa memproses nomor sertifikat hasil uji kompetensi bagi yang dinyatakan lulus uji kompetensinya dan dinyatakan kompeten. Jadi lebih simpel, lebih singkat dengan adanya EUCOM ini, sehingga nanti penyelenggara sudah bisa cetak dan mendapat tanda tangan secara manual untuk saat ini yang diambil dari aplikasi EUCOM itu sendiri. Sehingga peserta pun nanti sudah bisa mendapat sertifikat uji kompetensinya lebih cepat dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti ada berita acara yang disampaikan ke kami secara manual, tapi sekarang berita acara penyelenggaraan uji kompetensi dan daftar pesertanya sudah langsung
upload di dalam aplikasi EUCOM. Kami nanti membantu dan memverifikasi serta memvalidasi dari aplikasi EUCOM sendiri itu yang langsung nanti berhubungan dengan penerbitan sertifikat uji kompetensi. Ya, lanjut. Ini yang secara singkat alur uji kompetensi untuk jabatan fungsional bidang kesehatan dengan aplikasi EUCOM. Jadi peserta melakukan pendaftaran. Tahap berikutnya setelah dinyatakan lulus seleksi tahap 1 yaitu tahap administrasi akan ada pelaksanaan pra uji kompetensi dipertemukan antara penguji dengan calon peserta. Di sana diberikan gambaran oleh tim penguji apa saja yang harus lebih dilengkapi dari data dokumen yang sebelumnya mungkin sudah diupload oleh calon peserta. Dan setelah diberikan penjelasan oleh tim penguji, maka akan dilangsungkan uji kompetensi itu sendiri. Kemudian apabila setelah dilakukan uji kompetensi, penyelenggara atau panitia akan membuat berita acara pelaksanaan uji kompetensi yang diupload kembali ke dalam aplikasi EUCOM. Untuk selanjutnya kami di pusat melakukan verifikasi dan validasi atas berita acara tersebut yang tentunya dipastikan lulus uji kompetensi yang disampaikan dalam berita acara tersebut sampai nanti diterbitkan nomor sertifikat secara utuh langsung dari aplikasi EUCOM dan dapat diunduh oleh panitia penyelenggara untuk mendapat tanda tangan yang sifatnya masih manual menjadi sertifikat uji kompetensi untuk menjadi data pendukung selanjutnya kaitan dengan kenaikan jenjang, pindah ataupun promosi untuk dapat dijadikan satu pendukung sebagai penetapan surat keputusan selanjutnya. Lanjut. Dan untuk uji kompetensi jenjang ahli utama di tahun 2024 ini, ya lanjut saja. Ini agenda yang kami rencanakan untuk pelaksanaan UKOM JF jenjang utama karena memang kami menyelenggarakan UKOM jenjang utama dan masih tentatif. Ini kami sudah melaksanakan periode 1 di Maret 2024, kemudian April juga sudah dilaksanakan dan rencana berikutnya di Juni 2024. Karena nanti kami sekarang uji kompetensi sudah 6 kali untuk pelaksanaannya karena sudah menyesuaikan dengan periode kenaikan pangkat di BKN sebanyak 6 kali. Kalau tahun-tahun yang lalu kami hanya menyelenggarakan 2 kali dalam setahun, memang periode kenaikan pangkatnya juga 2 kali, periode April dan Oktober, tapi sekarang BKN sudah 6 kali, tentunya kami juga menyesuaikan. Jadi kami menyelenggarakan uji kompetensi untuk jenjang utama sebanyak 6 kali dalam setahun. Ini sebagai informasi mungkin di instansi Bapak Ibu yang sudah ada jenjang ahli utama yang akan uji kompetensi menjadi pertimbangan. Dan khusus untuk teman-teman dari UPT Vertikal Kementerian Kesehatan ada persyaratan tambahan yaitu harus memiliki rekomendasi dari Direktorat atau Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Dan ini kami sampaikan jenis-jenis jabatan fungsional yang memiliki jenjang ahli utama, yaitu untuk dokter, dokter pendidik klinis, dokter gigi, apoteker, perawat, kemudian yang saat ini sebenarnya sudah ada tapi belum terbit peraturan pemerintah terkait dengan tunjangan jabatannya adalah untuk perawat, bidan, tenaga sanitasi lingkungan, epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, tenaga promotor kesehatan, dan ilmu perilaku. Jenjangnya ada, tapi PP tentang tunjangan jabatannya belum terbit. Yang ini menjadi salah satu pertimbangan juga untuk instansi Bapak Ibu apabila
untuk yang berwarna hijau sudah ada di instansi Bapak Ibu, perlu dipertimbangkan kembali karena kasihan kalau sudah terlanjur diuji kompetensikan sementara PP untuk jenjang untuk tunjangannya belum terbit. Ini kaitan dengan masa berlaku sertifikat uji kompetensinya hanya jadi yang memang sudah ada hanya 4 yang tertera di sini yaitu apoteker, dokter gigi, dokter pendidik klinis dan dokter. Ya, lanjut. Dan tadi sudah kami sampaikan khusus untuk rumah sakit vertikal harus mencantumkan rekomendasi dari Dirjen Yankes kaitan untuk mengikuti uji kompetensi karena surat